Pada hari ini adalah bertepatan dengan tanggal 31. Ini adalah keresahan aspirasi dari seluruh masyarakat Banten Utara yang banyak sekali ketidakadilan di Provinsi Banten. Beberapa kali kita berupaya tentang persoalan penolakan PIK selalu gagal, selalu diintimidasi dan selalu menjadikan momok menakutkan bagi orang-orang yang punya kepentingan. Hari ini kawan-kawan, saya sebagai penanggung jawab dari Karbala, mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kalian adalah luar biasa, pejuang-pejuang di tanah leluhur, pejuang-pejuang di tanah Provinsi Banten yang hari ini melakukan perlawanan untuk menyatukan persepsi kita, untuk menyatukan gagasan kita terhadap si Aguan CS yang sudah merenggut habis tanah-tanah yang ada di Banten Utara. Kawan-kawan, beberapa hal yang harus saya sampaikan, bahwa agenda ini adalah kegiatan mimbar bebas. Judulnya tentang penolakan PIK 2 yang pertama tentang gebuk oligarki Ganyang Aguan CS. Gebuk oligarki Ganyang Aguan CS. Gebuk oligarki dan Ganyang Aguan CS. Ini adalah isu yang sedang kami gagas. Mudah-mudahan ini menjadi spirit yang nanti akan meluas akhirnya, dan seluruh masyarakat yang sudah terdampak pada akhirnya melakukan sama dengan hal yang sudah kita lakukan, yaitu menolak secara permanen. Sepakat kawan-kawan? Nah kawan-kawan, di agenda kami, jadi kawan-kawan semua akan lompat dari mulai titik kumpul di sini, Terminal Tanara, menuju ke Jembatan Jenggot. Jelas kawan-kawan? Nah, kenapa saya memilih di tempat Jenggot? Ini adalah kesepakatan dari seluruh warga yang ada di Serang Utara. Karena memang Jembatan Jenggot adalah tempat perbatasan, pintu masuknya cukong-cukong yang nanti akan membeli tanah di Serang Utara dengan harga yang mereka tentukan. Relakah kalian, saudara-saudara kita, tanah-tanah kita ini direnggut habis oleh cukong-cukong yang sudah dikuasai oleh Aguan CS? Relakah kawan-kawan semua, kalau tanah-tanah leluhur kita sudah berjuang mati-matian untuk membela tanah leluhur kita, akhirnya ada segelintir oknum-oknum yang dengan bebasnya menjual harga tanah leluhur kita dengan semurah-murahnya. Sepakat tidak kawan-kawan? Maka saya mohon dengan kerendahan hati saya kepada kawan-kawan semua untuk sama-sama kita sukseskan acara Karbala ini. Kalau belum tahu, Karbala itu singkatnya kita ambil dari inspirasi peperangan antara saudara-saudara sahabat Nabi. Karbala itu disinyalir dari peperangan antara Bani Umayyah dengan anak dari Sayyidina Ali. Ini peperangan saudara. Sebetulnya ini nggak kepengen kita terjadi, yang dinamakan dengan perang saudara itu yang arah hukumnya. Dan musuh kita sebetulnya bukan para centeng-centeng oligarki sebetulnya. Musuh kita itu adalah oligarkinya. Sepakat kawan-kawan? Kalau misalkan ada oknum dari pemerintah desa, ada oknum dari para mediator atau marketing pertanahan, mereka sebetulnya bukan musuh kita. Musuh kita yang nyata itu adalah Aguan, Tommy, Salim, dan semuanya yang terlibat dalam penjualan tanah-tanah yang ada di kawasan Banten Utara. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada kawan-kawan semua sudah hadir, sudah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan ini adalah aksi yang memang dipenuhi dengan penuh semangat perjuangan kita semua. Dan saya hari ini bergetar karena memang saya rasa Sultan Ageng Tirtayasa hadir pada saat ini. Saya rasa Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pahlawan di Republik ini hadir pada semangat perjuangan di sini. Dan mudah-mudahan ini adalah langkah yang konkret sebagai satu tujuan kita bersama untuk menyuarakan aspirasi dan kegelisahan kita semua. Susuri garis jalan ini.
pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Untuk teman-teman yang belum memakai pipa, saya harap menolak adanya proyek PIK yang kemudian di PSSK. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa proyek PIK ini sebetulnya adalah swasta murni. Jadi tidak ada kaitannya dengan negara. Betul. Bagaimana kemudian proyek ini menjadi PSN, saudara-saudara sekalian? Padahal ini adalah proyek swasta murni. Betul. Belakangan kita tahu bahwa proyek PIK ini yang di PSN ini adalah hadiah dari rezim Jokowi. Betul. Di mana rezim ini dengan kuasanya, dengan ambisinya untuk membangun IKN, dia telah menggadaikan Banten sebagai kompensasi para tukang Taipan untuk mendukung IKN. Artinya apa, saudara-saudara sekalian? Di sini bahwa proyek PIK ini adalah swasta murni. Jadi proyek ini tidak akan pernah berpihak kepada rakyat kecil. Betul. Tidak akan pernah berpihak kepada petani. Betul. Tidak akan berpihak kepada nelayan. Betul. Dan tidak akan pernah berpihak kepada rakyat Indonesia. Betul. Mereka hanya ingin mengeruk kekayaan Indonesia, khususnya kekayaan Banten. Betul. Mereka ingin menguasai lahan-lahan yang ada di Banten dengan harga murah, saudara-saudara sekalian. Betul. Mereka ingin mengusir masyarakatnya, mengusir warganya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan biarkan satu jengkal tanah pun mereka kuasai. Setuju? Kita tidak akan biarkan rakyat kita digusur. Tidak akan biarkan rakyat kita diusir oleh keserakahan oligarki, oleh keserakahan para tukang Taipan, pengusaha-pengusaha hitam yang akan menguasai rakyat Indonesia, saudara-saudara sekalian. Kita bisa melihat dampak-dampaknya, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kemudian rakyat yang ada di Jadah, di Teluk Naga, di Kerunju, lalu kemudian di Muncung, laut-laut dipagari, saudara-saudara sekalian, sehingga itu menutup akses nelayan. Padahal laut itu adalah milik publik. Mereka menguasai laut sehingga nelayan-nelayan yang ada di wilayah Kerunju sampai Jadah sejauh 30 km, saudara-saudara sekalian, tidak bisa mengakses laut tersebut. Lalu kemudian proses transaksi lahannya, saudara-saudara sekalian, belum ada transaksi secara sah, tetapi sudah diurus, saudara-saudara sekalian. Biadab. Ada lagi kemudian sungai, saudara-saudara sekalian, sungai yang ada di Moncong, dan mungkin juga ada sungai-sungai yang lain. Betul. Itu diurus, saudara-saudara. Jelas. Sehingga ini akan menutup akses pertambakan untuk mendapatkan air, menutup akses masyarakat petani untuk mendapatkan air. Sehingga apa yang terjadi? Lahan tambak tersebut mati, saudara-saudara sekalian. Lahan pertanian mati, saudara-saudara sekalian. Nah, jika itu mati, maka ini sama saja dengan penjajahan, saudara-saudara sekalian. Raden Tirtayasa, saudara-saudara sekalian. Pejuang yang lain tahun 1888, Ki Wasit tidak akan pernah membiarkan penjajahan bercokol di atas bumi Banten, saudara-saudara sekalian. Lebih baik bumi hangus, lebih baik bumi hangus daripada masyarakat Banten dijajah, saudara-saudara. Lebih baik mati berkalah tanah daripada hidup dalam kehinaan, saudara-saudara. Ini adalah ujian untuk generasi kita, saudara-saudara sekalian. Ujian untuk generasi hari ini. Apabila hari ini Banten dikuasai oleh pihak Taipan, tukang pengusaha hitam, maka bertanggung jawabannya adalah kepada leluhur kita, kepada generasi yang akan datang, saudara-saudara sekalian. Hari ini mari kita wariskan,
Mari kita warisi api perjuangan para leluhur kita, saudara-saudara sekalian. Lawan. Lawan akuan sekarang juga. Lawan akuan. Lawan akuan sekarang juga. Lawan sekarang juga. Hidup mahasiswa, Hidup. hidup petani, Hidup. hidup nelayan, Hidup. hidup rakyat Banten, Hidup. hidup rakyat Indonesia. Hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, yang terjadi hari ini adalah ketika PIK itu di PSN kan, saudara-saudara sekalian, maka seluruh perangkat negara seolah-olah tunduk terhadap PSN itu. Padahal ini proyek swasta. Padahal ini proyek swasta. Lihat pemagaran yang ada di Tronco. Apakah ada aparat keamanan yang kemudian menindak itu? Tidak ada. Lihat ketika sungai-sungai diuruk. Apakah ada aparat keamanan yang menindak itu? Tidak ada. Padahal sudah jelas dalam undang-undang sumber daya air. Sungai adalah milik publik. Siapapun tidak boleh merusak dan melanggar, saudara-saudara sekalian. Betul. Laut, kita sudah mencoba untuk ke DKP. Apakah pemagaran itu ada izinnya? Tidak ada. Jelas tidak ada, saudara-saudara sekalian. Bahkan pihak DKP sudah melaporkan peristiwa itu. Tapi adakah aparat keamanan yang kemudian menindak? Jadi kita melihat seolah-olah bagaimana kemudian negara ini sangat tidak berdaya di hadapan cukong oligarki, saudara-saudara sekalian. Padahal saudara-saudara sekalian, kita punya aparat keamanan, kita punya pemerintahan, kita punya TNI, saudara-saudara sekalian. Tetapi kita dihadapkan dengan peristiwa yang melanggar terkait dengan pembangunan ini, seolah-olah semuanya diam, semuanya diam, dan hanya satu, kawan-kawan, satu, hanya gerakan rakyat, saudara-saudara sekalian. Jika seluruh aparatur negara, baik itu aparatur pemerintahan bahkan aparatur penegak hukum, tidak menindak pelanggaran tersebut, saudara-saudara, maka rakyat Banten yang harus bergerak, saudara-saudara sekalian. Sekali lagi, saudara-saudara, tidak akan kita biarkan segala tanah pun mereka kuasai. Setuju kan, kawan? Setuju. Tidak akan kita biarkan rakyat Banten ini diusir dan digusur, saudara-saudara sekalian. Dan hanya ada satu kata, lawan! Lawan. Lawan! Lawan. Lawan akuan sekarang juga. Lawan akuan sekarang juga. Lawan akuan sekarang juga. Baik, kawan-kawan semua, saudara-saudara sekalian, ada hal yang penting saya pikir, bahwa PSNP yang kemudian bahwa PSNP yang kemudian ditetapkan hanya 1.755 hektar itu hanya belakangan kita ketahui, saudara-saudara sekalian. Awalnya batas-batasnya itu tidak jelas. Bagaimana mungkin yang ditetapkan 1.755 hektar, saudara-saudara sekalian, tetapi mereka coba merambah sampai ke Pontang, Tirtayasa, Tanara, saudara-saudara sekalian. Padahal yang ditetapkan hanya 1.755 hektar. Kalau itu sampai Pontang, Tirtayasa, dan Tanara, berarti itu ratusan ribu hektar, saudara-saudara sekalian. Inilah yang kemudian disebut penyelundupan hukum, saudara-saudara sekalian.
Pembebasan di luar PSN 175 hektar. Itu pembebasan ilegal, saudara-saudara sekalian. Pembebasan ilegal karena tidak ada iloknya. Tidak bersesuaian dengan RT RW. Tidak memiliki RDTR, rencana detail tata ruangnya. Jadi yang terjadi pembebasan di Pontang, Tirtayasa, Tanara itu pembebasan ilegal. Itu perbuatan melawan hukum, saudara-saudara sekalian. Coba lihat aturannya, saudara-saudara sekalian. Setiap badan hukum ketika ingin membebaskan itu harus memiliki izin, harus memiliki ilok, saudara-saudara sekalian. Tapi yang terjadi adalah ini seperti hukum rimba. Mereka bebas membebaskan lahan-lahan masyarakat. Dengan cara apa? Bisa dengan cara intimidasi, saudara-saudara sekalian, menakut-nakuti. Beberapa kita juga menemukan bahwa pembebasan yang terjadi di Tangerang itu kemudian diadopsi di sini. Seolah-olah saudara-saudara sekalian, dijual tidak dijual tetap diurus, katanya begitu. Betul begitu, saudara-saudara, yang terjadi. Kasusnya banyak, saudara-saudara di Tangerang saya. Dan itu diadopsi di Pontang, Tirtayasa, dan Tanara, kawan-kawan sekalian. Sekali lagi, jika ada kemudian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mencari lahan-lahan untuk dibebaskan, saudara-saudara, tolong katakan bahwa pembebasan di wilayah Pontang, Tirtayasa, Tanara itu ilegal. Bahkan siapapun juga yang melakukan tindak-tindak transaksi tanah yang mengatasnamakan PIT, saudara-saudara sekalian. Lawan satuan, lawan baik, satu hal lagi, saudara-saudara sekalian. Kita ini punya presiden baru, saudara-saudara sekalian. Siapa namanya presiden barunya, saudara-saudara? Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Ya kan? Kita rakyat Indonesia berharap banyak kepada beliau sebetulnya. Tapi sampai hari ini beliau tetap diam, saudara-saudara sekalian. Dia selalu mengatakan segala sesuatunya demi rakyat. Saya akan berdiri di atas rakyat. Prabowo bilang bahwa sebagian hidupnya akan dipersembahkan untuk rakyat. Nah, Bapak-Bapak, hari ini rakyatmu memanggil. Hari ini rakyatmu diintimidasi. Hari ini rakyatmu akan diusir dan digusur. Bicaralah, Bapak Prabowo. Ini rakyatmu, rakyat Indonesia, rakyat Banten. Kenapa diam, saudara-saudara? Apakah sedemikian tidak berdaya di atas oligarki? Apakah sedemikian tidak berdaya dikam-kami oleh mafia-mafia tanah, saudara-saudara sekalian? Dan sekali lagi, kawan-kawan, ketika presiden tidak berdaya, ketika dewannya juga diam saja, ketika aparat keamanannya juga diam saja, saudara-saudara, maka satu-satunya jalan adalah rakyat Indonesia yang bergerak. Rakyat Banten lawan. lawan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, berhenti. Pak, teman-teman. Sebelum kita melaksanakan, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa. Doa selesai. Mari teman-teman kita menyanyikan Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota
Bersatu padu rebut demokrasi, kita dalam satu suara demi kebebasan yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia suci menguasa tirani. Berjuta kali Turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, panglimaku. Teman-teman, satu komando. Simbol ini adalah simbol kerakyatan. Yang mana para pemerintah dia akan membisu. Betul, teman-teman. Teman-teman. Tolak fix yang diajarkan. Ini merugikan. Ini merampas hak-hak kita, teman-teman. Kita jangan mau kalah oleh penguasa. Kita jangan mau adu domba. Orang barat mana? Langsung. Untuk teman-teman untuk maju terlebih dahulu. Stop teman-teman. Itu marilah. Saya akan menyerahkan kepada MC, kepada beliau. Kami persilakan. Tes 1 2 3. Selamat siang dan selamat datang untuk kawan-kawan Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat. Hidup. Hidup petani. Hidup. Hidup nelayan. Hidup. Baik kawan-kawan semuanya, saya selaku salah satu pemandu aksi hari ini akan memandu aksi kawan-kawan agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kawan-kawan, sebelum kita melakukan pembukaan, kita akan melakukan pembukaan dengan pembacaan Pancasila. وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى نبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين ومد الأربعة والخلفاء الراشدين والعلماء العاملين والمؤلفين والمصنفين رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما من الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى روح الشيخ محي عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا نسألك السلام والعافية في البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Utawi saking puji iku katuri Allah Pangeran ing alam kabeh kang sinatah tulung maring batasi kaulas asih ingkang murah ing dunya datang luput sabiduk medinuk baksana iku ratu ingkang adil kang asih akhir sapuning amuji yang widi utawi kisuci kitab kang pulakan saking al-kalwaning pun kang kekasih Syekh Abdul Qadir Jalani kang bangsa kang alim munjung ngabaki Maryam sukmalan sake islan sakalwaning sake parwali ing masa jaman ingkang pira-pira sake parwali kang agung regya sedaya kang mudapate kabeh kelan ingkang sebut kinarito yang widi saking wali waduk zaman iku mangkana isun amina saking kitab khulasatul mafakhir karena abdi cerita ni Said Abdul Qadir Jalani kelawanya dengan kemuliaan ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina bi jamil ahwali wal abad wa taqdi lana bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha ya Allah lakal darajat wa tuballighuna biha qasal ghayati min jamil khairati bil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli sawadin. Allahumma sabbitna fi qiraatina wajal sawadan kadapa mudafan ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadrati nas'aluka salamah wal afiyati bil bala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana walidana wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma hasin maqasidana wa baligh muradana bil khair. Allahumma hasin maqasidana wa baligh muradana bil khair. Allahumma hasin maqasidana wa baligh muradana bil khair. Allahumma inna as'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma dafa'na min al bala'i wal waba'i wal ghala wal qati wa jamil amradi wa matil wajadi wa ta'uni ما يصف غيره. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب سبحانك وسلم وآخر دعوانا Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pembacaan ACC telah selesai dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Banten Utara. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup petani. Hidup petani. Hidup nelayan. Hidup seluruh masyarakat yang ada di kawasan Banten Utara. Oke. Terima kasih kawan-kawan atas kerelaan sudah bisa menemani perjalanan mimbar bebas pada kali ini. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan adalah upaya kebenaran. Upaya nanti akan menghasilkan sebuah proses perubahan di negeri kita. Ini adalah langkah baru ya yang diinisiasi oleh Karbala. Sebetulnya kawan-kawan, Karbala ini adalah mengadopsi dari gerakan para pendahulu kita. Ada gerakan yang ada di Pontang, ada gerakan yang ada di Tenara. Mereka sudah menyuarakan suara-suara rakyat yang luar biasa pedihnya. Hari ini Karbala yang mengakomodir dari beberapa kalangan mahasiswa Serang Utara, LMND, BEM Senit Serang, PMDP, terus masyarakat yang ada di sebagian Tanara, Susukan, dan lain-lain yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, walaupun Karbala ini sudah terbentuk dari beberapa organ yang sudah tergabung, kita ketambahan dari orang-orang pendahulu kita, ada FKPPN, ada dari masyarakat Lembuyang, ada masyarakat yang lain. Alhamdulillah datang ke sini untuk sama-sama menyuarakan perubahan. Nah, di Karbala ini adalah isunya tentang penolakan terhadap PIK 2. Sepakat kawan-kawan? Gebuk oligarki Ganyang Aguan. Gebuk oligarki Ganyang Aguan, sepakat? Gebuk oligarki Ganyang Aguan, sepakat? Kenapa Aguan kita gebuk kawan-kawan? Karena tanah-tanah yang ada di kawasan Tangerang sampai di kabupaten semua dikuasai oleh mereka. Tanah itu adalah warisan para leluhur kita. Ingat peristiwa Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pahlawan kanalisasi yang gigih dalam berjuang untuk membuat irigasi pertanian yang ada di kawasan Banten Utara. Dan akhirnya kedatangan si Aguan CS mengacak-ngacak apa yang sudah digagas oleh pahlawan nasional kita. Sudikah kalian tanah kita dijajah oleh si Aguan CS? Ya. Sudi atau tidak kalian dijajah tanahnya oleh Aguan CS? Ya. Kalau tidak sudi, kalian teriakan dengan kalimat lawan, lawan, Lawan. lawan, lawan, lawan Aguan, lawan Aguan sekarang juga. Lawan, lawan, lawan Aguan, lawan Aguan sekarang juga. Belum lagi kawan-kawan, di kawasan Tanara, Pontang dan Tirtayasa dan sekitarnya itu sudah mulai banyak mafia-mafia tanah berseliweran di desa kita, yang mereka mengintimidasi, memberikan pemahaman yang miring terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh warga. Apa yang disampaikan oleh mereka? Daripada tanahnya nanti diuruk, nggak dibayar, masih mending dijual. Berapa yang dijual? Harga yang ditentukan oleh PIK 2. Murah kawan-kawan. Murah banget. Tanah yang berkisaran 20.000 sampai 30.000 itu dijadikan dasar patokan oleh para mafia-mafia tanah.
Mafia tanah ini adalah nyata di tubuh kita semua. Kelihatan di tetangga-tetangga kita. Kelihatan di sebelah-sebelah kita. Mereka tidak pernah membicarakan soal PIK 2 ini, bahwa PIK 2 menjanjikan soal modernisasi. PIK 2 menjanjikan soal kemanfaatan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Bohong kawan-kawan. Bohong kawan-kawan. Apa yang terjadi di Tangerang, yang sudah dibangun di Tangerang, tidak ada masyarakat lokal yang bisa masuk ke sana kawan-kawan. Tidak ada masyarakat lokal yang bisa berdagang di sana kawan-kawan. Tidak ada UMKM yang diakomodir oleh dinas koperasi yang bisa dagang di PIK 2 kawan-kawan. Kalau misalkan ini terus terjadi dan akhirnya Tanara sebagai kawasan yang dibidik oleh PIK 2 pun juga akan nasibnya sama seperti yang di PIK 2 kita dijajah oleh Aguan CS, dan kemudian kita yang punya tanahnya akhirnya tidak merasakan apa-apa dari dampak pembangunan. Yakin, ini adalah kolonialisme jenis baru. Ini adalah penjajahan jenis baru. Mereka ini ingin membuat negara di atas negara kita sendiri. Jangan sampai kawan-kawan uang Tanara dikuasai uang Cina. Pengen tahu uang Tanara dikuasai uang Cina. Pas ketika lewat ning pesisir, matanya sipit kabeh, pengen tamu kawan-kawan. Kita ngomong Jawa karena kita ini uang pribumi kawan-kawan. Ya, aja sampai pribumi goblok-goblok kalau suka. Masih semangat kawan-kawan. Mari kita suarakan sebagai rakyat Indonesia. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat. Hidup kaum tani. Hidup kaum tertindas. Baik kawan-kawan, di sini kita semua masa aksi ingin mempertahankan hak-hak rakyat. Betul tidak kawan-kawan? Betul tidak kawan-kawan? Jauh lebih keras kawan-kawan. Di sini hari ini banyak problematika di wilayah ini, terutama dengan PIK yang sangat merugikan rakyat. Apakah kaum aguan ataupun orang-orang dari PSN tersebut telah mengacu sepenuhnya terhadap undang-undang kawan-kawan? Mengacu sepenuhnya atau tidak kawan-kawan? Kawan-kawan, perlu diketahui kawan-kawan, proyek kali ini akan menyebabkan masyarakat mengalami kerugian, terutama di ekonomi kawan-kawan. Dampak hal yang negatif itu kawan-kawan yang harus kita lawan, yang itu membuat masyarakat kita menjadi merasakan ketidakadilan kawan-kawan. Jadi untuk kali ini kita harus lebih membakar semangat dalam mempertahankan hak-hak rakyat kawan-kawan. Apakah kawan-kawan siap untuk mempertahankan hak rakyat kawan-kawan? Jika kawan-kawan siap, jika proyek PIK ini tetap berlanjut, apakah kawan-kawan akan tetap maju untuk mempertahankan hak rakyat? Hidup mahasiswa! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup kaum tani! Ya kawan-kawan, kalau kita tidak bertindak sebagai mahasiswa agent of change, apakah kita akan membuat perubahan terhadap masyarakat kawan-kawan? Dan apakah kalau misalkan oligarki masuk terhadap wilayah kita, itu akan membuat perubahan atau tidak kawan-kawan? Membuat apa tidak kawan-kawan? Maka dari itu hanya ada satu kata kawan-kawan. Lawan! Hidup mahasiswa! Baik, sebelum saya akhiri orasi kali ini, mari kita menyanyikan lagu Darah Juang terlebih dahulu kawan-kawan. Di sini negeri kami, tempat padi terampar, samudra yang kaya raya, tanah kami subur Tuhan.
di negeri permai ini berjuta rakyat simbaluka anak buruh tak sekolah muda desa tak kerja mereka dirampas haknya terkubur dan lapar Bunda relakan darahkan kami padamu kami berjanji. Terima kasih kawan-kawan. Untuk lebih lanjut membakar semangat kita, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup kaum tani kawan-kawan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan Karbala yang hari ini sudah mengadakan kegiatan seperti ini. Kita bersama-sama menyadarkan masyarakat yang terdampak, yang tanahnya dirampas oleh oligarki. Kita kejar, kita gebuk, kita ganyang oleh oligarki, kita gebuk aguan. Siap? Siap lawan? Siap. Tapi mereka dibekini hukum. Tidak takut. Tidak takut di penjara. Tidak. Mereka punya backing jawara preman. Tidak takut. Siap melawan? Siap. Takbir. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan sambung kepada salah satu perwakilan daripada nelayan dan juga petani, karena seperti yang kita ketahui PIK 2 ini salah satunya adalah dampak yang sangat kuat itu di di sektor agraris dan maritim. Oleh karena itu kita sambut saja Bung Misri selaku perwakilan daripada masyarakat petani dan nelayan yang terdampak. Kita kembali untuk perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memperkenalkan diri ya. Saya dari Desa Keserangan, Kampung Ketiban ya, Kecamatan Kontang, Biar Abdul gitu ya. Jadi kami mewakili atas segala buruh tani ya. Buruh tani itu di sawah ya. Jadi buruh tani itu ya kerjanya itu ya buruh tani seperti ngegebot gitu ya. Ya betul. Nah, loyos itu ya itu buruh tani. Harit. Termasuk melektor itu ya buruh tani. Seandainya orang-orang yang punya sawah itu terjual, apakah kita sebagai buruh tani nggak kena dampak? Itu kan kena. Kena mata pencarian kami untuk menghidupi anak istri kami dari penghasilan buruh tani tersebut. Maka dari itu ya kami sebagai perwakilan dari buruh tani menolak tegas untuk harga mati proyek PIK tutup sekali jadi. Hari ini kami minta proyek PIK 2 dan PIK seterusnya kami tolak harga mati. Sekian dari saya, nggak banyak-banyak lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Baik, terima kasih untuk perwakilan daripada masyarakat petani dan juga nelayan. Selanjutnya kawan-kawan, kita akan sambung ke orator berikutnya. Seperti yang kita ketahui kawan-kawan, bahwasanya PIK ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. saya sekarang di medsos, kalau di alam nyata garang tidak di kawan-kawan. Tentu saya juga ingin menyampaikan beberapa pesan kepada bapak-bapak kita di kepolisian dan di TNI. Jangan sampai di belakang lalu kemudian ketika memberikan keterangan
sesuai apa yang ada di pikiran mereka. Suruh mereka TNI Polri mendengarkan suara rakyat. Sepakat? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para adik-adik mahasiswa, para rekan-rekan mahasiswa. Kayaknya materi yang ingin saya sampaikan semua habis oleh para rekan-rekan mahasiswa. Mohon maaf Bapak, ini sengaja kita arahkan ke Bapak-Bapak karena biar Bapak bisa melaporkan ke sana. Sampaikan apa yang Bapak temukan di lapangan. Jangan ada drama-drama di antara kita. Sepakat adik-adik mahasiswa? Kawan-kawan mahasiswa, Banten pada tahun 1525 memisahkan diri dari kerajaan Demak. Hari ini di penghujung 2024 genap, artinya Banten berusia 500 tahun. Sudah pada tahu? Akankah kita setelah 500 tahun berdirinya Banten menyisakan luka untuk rakyat Banten? Siap tolak PIK 2? Siap jaga NKRI? Bapak-bapak TNI dan Polri, yang ingin saya sampaikan di sini adalah tidak hanya alasan yang sudah dipaparkan oleh adik-adik mahasiswa. Alasan kami menolak PIK adalah alasan yang sama. Negara mengeluarkan anggaran untuk operasi intelijen, keamanan nasional. Apa jaminan kalau PIK 2 berdiri tidak ada ancaman? Apa jaminannya kawan-kawan? Indonesia punya Aceh. Berapa puluh tahun Aceh polemik. Dari mana senjata? Bangsa Aceh memiliki senjata. Dari mana? Di Papua, di timur ada Papua. Dari mana senjata itu masuk di tanah Papua? Sekarang hari ini kalau kita biarkan PIK 2, apa jaminannya kalau senjata dari luar tidak masuk tanah Banten? Semangat! Maka sampaikan kepada yang mulia Bapak Prabowo, alasan kami menolak PIK 2 adalah alasan yang sama, demi kedaulatan bangsa, persatuan NKRI. Kami tidak akan biarkan kekuatan asing menguasai tanah Banten. Siap jaga NKRI? Siap jaga Banten? Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi sudah 500 tahun. Dan untuk para ulama, nah itu untuk Bapak Polri dan TNI sudah saya sampaikan ya. Sekarang untuk para ulama, buat para tokoh, para asatid, para ulama, para abuya, para ajengan di tanah Banten, apakah tidak melihat rekan-rekan mahasiswa kita yang membara-bara api, yang membara karena semangat? Para adik-adik mahasiswa, harapannya apa turun ke lapangan? Saya pengen dengar langsung. Bapak Kiai, para abuya, para ajengan, para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Indonesia dijajah ratusan tahun karena kiainya sibuk zikir, betul tidak? Betul. Karena si kiainya sibuk ngajar ngaji, betul tidak? Betul. Alih-alih husnuzon, biarkan VOC berada di Banten. Yang penting kita ngaji, yang penting jangan usik kita ibadah, yang penting jangan usik kita ibadah haji. Akhirnya apa? VOC semakin kuat mendatangkan militer dari Belanda. Yang terjadi apa? Penjajahan. Setelah ratusan tahun VOC kuat, Belanda kuat, barulah insiden Cilegon 1888. Para ulama, para kiai bergerak. Apa para kiai yang terjadi? Perlawanan kalian harus tumbang di Cilegon. Dan kita ketika itu berperang melawan Londo Irang, betul tidak? Hari ini banyak tidak Londo Irang? Banyak. Hari ini banyak tidak yang memeras rakyat Banten? Banyak. Pak Kiai, gimana? Betul. Cina bahkan belum. Cina belum menindas. Hari ini yang menindas rakyat Banten adalah rakyat Banten sendiri. Sebut saja misalnya kalau di Tanara itu PT apa namanya? PT Wanda sama PT Kacang. Kacung-kacung oligarki. Ya, di Tanara ada namanya PT Wanda, ada PT Kacang namanya ya. Dan mereka kacung-kacung oligarki. Siap lawan kacung? Siap lawan kacung? Saya kira itu saja. Buat para kiai terakhir, tolong suarakan. Tolong bersuara menolak PIK 2. Tidak melanggar hukum. Kalau para kiai menyampaikan penolakan terhadap PIK 2, keamanan kiai aman. Tolong bersuara untuk kami, untuk rakyat, untuk nelayan, untuk petani. Tolong bersuara Pak Kiai. Kami mengemis Pak kepada para kiai, para asatid.
agar menyuarakan menolak PIK 2. Sekali lagi buat bapak-bapak TNI Polri yang sudah tahu semua ini kayaknya ya. Sekali lagi, alasan kami menolak PIK 2 adalah alasan yang sama, kedaulatan bangsa, stabilitas keamanan nasional. Semangat bapak-bapak. Semangat. Semangat. Saya kira itu saja bapak-bapak TNI dan Polri. Lagi-lagi sekali lagi, kami masih anak bangsa yang cinta NKRI, cinta kedaulatan bangsa. Kami tidak rela Banten akan direnggut, akan dizalimi oleh kepentingan oligarki. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang keras, penguasa oligarki nggak akan tahu keresahan yang terjadi di pesisir utara Banten ini. Let's be vote. Untuk rakyat. Let's be vote. Untuk rakyat. Udah seharusnya tanah untuk rakyat. Gerakan rakyat pada siang hari ini yang dinakodai dari berbagai elemen masyarakat merupakan bentuk amarah, protes atas terjadinya perampasan lahan. Yang perlu kita sadari bersama bahwasanya PIK 2 yang merupakan proyek strategis negara hanya 1.700 hektar. Tapi pada hari ini di pesisir utara Banten bukan merupakan proyek strategis negara, tapi dengan dalih proyek strategis negara, mereka merampas hak rakyat. Mereka merampas tanah rakyat dengan harga yang murah. Betul, bapak-bapak, ibu-ibu. Tentunya hal ini cukup berbahaya ketika Bapak Presiden Republik Indonesia, pemerintahan pusat tidak hadir dan menyelesaikan konflik ini. Karena pada hari ini pemerintah daerah setempat tidak becus dalam menjalankan tugasnya, di mana proyek strategis negara seharusnya melindungi dan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Proyek strategis negara seharusnya memberikan dampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Betul bapak-bapak? Tapi pada hari ini bukannya proyek strategis negara meningkatkan taraf hidup masyarakat, justru malah mensengsarakan rakyat. Mensengsarakan rakyat. Masyarakat pesisir utara Banten, perlawanan yang perlu kita lakukan ini nggak bisa kita harapkan pada wakil-wakil rakyat kita yang pada hari ini masih tetap diam. Gerakan rakyat, perlawanan rakyat itu berangkat dari diri kita sendiri. Dan juga gerakan rakyat pada siang hari ini menuntun negara untuk kembali sesuai dengan konstitusi. Pasal 33 ayat 3, tanah air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang pada hari ini cuma untuk para oligarki, untuk para cukup-cukup, mafia-mafia tanah. Betul. Lagi dan lagi, aku minta kawan-kawan buat menggaungkan campaign kita. Let's be vote. Let's be vote. Ya, Bang Adam. Makasih. Buat kembalikan kepada MC.
bahasanya kan video kuncung kan beredar kan lurah itu dari zaman lurah di Tanara kami beredar kan bahwa kami menerima investasi wah pasti belum mau menekomo lah menerima ini ngaku main Grup mahasiswa, grup rakyat, grup petani, grup buruh, perempuan melarat. Teman-teman, harus kita ketahui apa yang kita lakukan ini adalah salah satu bentuk keresahan yang ada di Banten, teman-teman, khususnya di utara. Marilah kita sama-sama memperjuangkan hak-hak rakyat di Banten Utara ini. Jangan mau kita tertindas. Ini adalah tanah leluhur kita. Di sini kita dilahirkan. Kita jangan sampai tunduk pada penguasa, teman-teman. Betul, teman-teman. Betul. Bahwasannya di Banten Utara sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu kita jangan diam, kita lawan, teman-teman. Puas, teman-teman. oh iya Selanjutnya saya serahkan kepada kamu lagi selaku penanggung jawab untuk ke depan. Kawanku, inilah kawanku, bersama di bawah perubahan. lawan Kita sudah berjuang mati-matian untuk membela tanah leluhur kita. Akhirnya ada segelintir oknum-oknum yang dengan bebasnya menjual harga tanah leluhur kita dengan semurah-murahnya. Sepakat tidak, kawan-kawan? Maka saya mohon dengan kerendahan hati saya kepada kawan-kawan semua untuk sama-sama kita sukseskan acara Karbala ini. Kalau belum tahu, Karbala itu singkatnya dari kita ambil dari inspirasi peperangan antara saudara-saudara sahabat Nabi. Karbala itu disinyalir dari peperangan antara Bani Umayyah dengan anak dari Sayyidina Ali. Ini peperangan saudara. Sebetulnya ini nggak kepengen kita terjadi. Yang dinamakan dengan perang saudara itu yang haram hukumnya. Dan musuh kita sebetulnya bukan para centeng-centeng oligarki sebetulnya. Musuh kita itu adalah oligarkinya. Sepakat, kawan-kawan? sepakat Kalau misalkan ada oknum dari pemerintah desa, ada oknum dari para mediator atau marketing pertanahan, mereka sebetulnya bukan musuh kita. Musuh kita yang nyata itu adalah Aguan Tommy, Salim, dan semuanya yang terlibat dalam penjualan tanah-tanah yang ada di kawasan Banten Utara. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada kawan-kawan semua sudah hadir, sudah memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan ini adalah aksi yang memang dipenuhi dengan penuh semangat perjuangan kita semua. Dan saya hari ini bergetar karena memang saya rasa Sultan Ageng Tirtayasa hadir pada saat ini. Saya rasa Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pahlawan di Republik ini hadir pada semangat perjuangan di sini. amin Dan mudah-mudahan ini adalah langkah yang konkret sebagai satu tujuan kita bersama untuk menyuarakan aspirasi dan kegelisahan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Untuk teman-teman yang belum memakai pita, saya harap untuk memakai pitanya. Jika ada yang belum kebagian pitanya, boleh meminta kepada peralatan. Semuanya, ini merupakan langkah ataupun bentuk perjuangan kita untuk melawan penjajah-penjajah ini. Karena bagaimanapun ini sangat dibayar ke dorong deh sangat
menderita bagi masyarakat sekitar. Maka perlu adanya perlawanan dari masyarakat, dari mahasiswa, dari petani, dan dari orang-orang yang terdampak kawan-kawan. Dan kami juga berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan proses pengembangan PSN PIK 2. Dan kita sadarkan mereka mau kembali kita ini rombongan calon-calon Indonesia. Semangat kawan-kawan. Nah, mereka itu bagian daripada pengembang PSN PIK 2 kawan-kawan. Maka dengan adanya gerakan ini semoga mereka tersadarkan akan kejinya perbuatan Aqua Salib dan kawan-kawannya. Semangat kawan-kawan. Mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya. Lebih gejolak lagi ketika kita aksi di depan jembatan Gegot nanti. Terima kasih. Allahumma biqil aqwam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkumpul dalam Karbala untuk menolak adanya pembangunan PSN ini, jadi PSN kaki ini, di mana yang diucapkan oleh Presiden Prabowo, jangan sampai menyesarat rakyat, jangan sampai merangsanakan rakyat. Ketika memang tidak bisa membahagiakan rakyat, maka jangan menyesaratkan rakyat. Siap kawan-kawan? Siap kita kawal kawan-kawan? Terima kasih. Dan bahkan memberangus sumber daya alam berupa ruang laut, pesawahan, dan tambak ikan di wilayah pesisir Banten Utara. Mari suarakan sama-sama. Tolak PIK 2 di Banten. Tolak! Tolak PIK 2 di Banten. Tolak! Terima kasih. Kawan-kawan, kita harus hormati juga. Kita harus hargai juga kawan-kawan kita dari kepolisian, kawan-kawan kita dari Dirskop, dari tokoh pemuda dan masyarakat di Tanara yang hari ini sangat-sangat antusias untuk mengawal dan mengkondusifkan gerakan mimbar bebas dan refleksi akhir tahun 2024 ini. Ini adalah satu gagasan di mana berangkat dari kesadaran bersama bahwa di Banten Utara, terutama di perbatasan Kabupaten Serang dan Tangerang, kondisinya sedang tidak baik-baik saja kawan-kawan. Betul? Betul kawan-kawan? Maka dari itu kami menginisiasi refleksi dan mimbar bebas bersama elemen masyarakat, petani dan nelayan di wilayah pesisir Tanara, Pontang, Tirtayasa, dan seluruh wilayah-wilayah terdampak PSN PIK 2 untuk kembali. Jangan lagi ada intimidasi, jangan lagi ada pemaksaan, dan jangan lagi ada upaya-upaya perampasan tanah rakyat yang dijual dengan harga yang semena-mena kawan-kawan. Lawan petani, nelayan. Kita adalah orang-orang diwarisi oleh sebuah semangat perjuangan para leluhur kita. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu tokoh penting bagaimana 250 tahun silam telah membangun sebuah peradaban agraris di wilayah Banten Utara. Betul kawan-kawan? Ini adalah semangat bersama. Perjuangan kita hari ini adalah perjuangan untuk mewarisi sejarah para leluhur kita yang sudah ditolak sejak ratusan tahun yang lalu kawan-kawan. Di Tanara inilah kita ingin ada sebuah api kebangkitan kembali, semangat untuk mempertahankan kedaulatan pesisir di wilayah Banten Utara. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Siapapun yang memiliki kepercayaan, siapapun yang memiliki kegelisahan, baik dari unsur petani, nelayan, mahasiswa, dan masyarakat umum, harus bisa bergabung dan bersama-sama kembali mengkritisi apa yang menjadi kesenjangan dan disparitas sosial di wilayah Banten Utara kawan-kawan. Banten Utara merupakan salah satu wilayah dengan zonasi pesisir yang luar biasa memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan. Jangan sampai ada sebuah perubahan budaya dan sosial yang akan menggerus kebudayaan asli masyarakat Serang Utara kawan-kawan. Betul? Petani tetaplah menjadi petani, nelayan tetaplah menjadi nelayan. Jangan sampai hanya diiming-imingi pembangunan kita secara kebudayaan terenggut oleh sebuah iming-iming PSN yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kawan-kawan. Betul? Partai Indah Kapuk adalah sebuah setting
program yang hanya menguntungkan sepihak, kawan-kawan. Saya sangat yakin kita buktikan di Dadap, Tangerang, di Teluk Naga, di wilayah Pik-Pik 1, kawan-kawan, tidak ada lagi akses masyarakat setempat, masyarakat lokal yang bisa mengakses lautnya sebagai sumber penghidupan. Ada sebuah kehidupan yang berbeda di wilayah pesisir Banten Utara ketika set plan atau perencanaan pantai Indah Kapuk justru sebuah ancaman serius bagi stabilitas dan solidaritas masyarakat petani dan nelayan di wilayah Banten Utara, kawan-kawan. Betul? Masih semangat, kawan-kawan? Baik, kita nyanyikan kembali lagu-lagu perjuangan sebagai bentuk semangat kita hari ini, kawan-kawan. Di sini tergusur dan lapar, relakan darah juang kami Oke, terima kasih kawan-kawan. Kembali kita mengumpul kawan-kawan yang lain yang datang. Silakan untuk dipersiapkan apa yang perlu dipersiapkan dan hal-hal teknis yang nanti akan diatur oleh koordinator lapangan dan program perlu disampaikan. Sebentar lagi kita akan menuju ke jembatan utama yang menjadi kumpul untuk menyuarakan aspirasi kita sebagai Indonesia. Oke, sekali lagi kawan-kawan, aku meminta kawan-kawan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila karena untuk tahan. Pancasila aku mendukungmu, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Kawan-kawan semua ketahui bahwasannya sila 1 sampai 4 apakah digunakan oleh negara digunakan, tapi sila kelima itu tidak digunakan, kawan-kawan. Bahwasannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Hidup rakyat! Ayo kawan, kawan. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwasannya kita masalah yang terpimpin kawan-kawan. Kawan-kawan harus merapat, teman-teman. Amankan barisannya terlebih dahulu kawan-kawan. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Nggak kumpul dikit, anda kumpul dikit. Stop teman-teman, satu komando, teman-teman. Sebelum kita melaksanakan itu, marilah kita sama akan bacakan mahasiswa yang mana salah satu adat istiadat orang Banten, teman-teman. Banten tidak akan bangkrut oleh penguasa, teman-teman. Ingat, darah kita penuh darah pejuang orang-orang Banten. Kebalik. Di mana Sultan Agung ada salah satu pejuang yang memperjuangkan hak Banten, teman-teman. Simbol ini adalah simbol kematian, yang dimana para pemerintah diam dan membisu, teman-teman. Betul, teman-teman. Tuh. Semangat, teman-teman. Tolong pegang PSSI. Ini merugikan, ini merampas hak-hak rakyat kita, teman-teman. Kita jangan mau kalah oleh penguasa. Kita jangan mau adu domba. Oleh barat mana? Tetap teman-teman untuk maju terlebih dahulu. Stop teman-teman. Itu marilah saya akan menyerahkan kepada MC, kepada beliau. Kami persilakan. Satu dua tiga. Selamat siang dan selamat datang untuk kawan-kawan Koalisi Rakyat Banten Utara Melawan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Hidup petani! Hidup! Hidup nelayan! Hidup! Baik kawan-kawan semuanya, saya selaku salah satu pemandu aksi hari ini akan membantu aksi kawan-kawan agar tetap berjalan bagaimana mestinya. Oleh karena itu kawan-kawan, sebelum kita spanduk. Oke teman-teman, Spanduk ulur. berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai. Di bawah Selesai. Mari teman-teman kita menyanyikan Buruh Tani Mahasiswa Rakyat Miskin Kota bersatu padu rebut demokrasi, jangan terlihat dalam satu suara demi tugas yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, bersatunya masyarakat sejahtera. Indonesia baru tanpa hormat. Kawan, mari kita semua pembebasan Irani. Turun aksi bagiku satu langkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup! Rakyat. Hidup! Tani. Hidup! Merdeka. Merdeka! Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, hari ini kita melakukan aksi jalan kaki untuk menolak bahwasannya adanya PIK 2 di negeri kita ini.